Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Raja Mahendra, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hak dan kewajiban negara dan warga negara Indonesia. Perkenalkan, ini daftar nama kelompok saya yang akan mempresentasikan. Pengertian warga negara. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen, bahasa Inggris, yang mempunyai arti warga negara. Petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Ada istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. 2. Pengertian kewarganegaraan. Warganegaraan, citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Pengertian warganegaraan. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan warganegaraan, seseorang dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan. Berdasarkan perkawinan, penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan, mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apatrid atau bipatrid, bahkan multipatrid. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan dua kriteria. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu kriterium kelahiran menurut asas kebupapaan atau disebut juga ius sanguinis. Di dalam asas ini, seorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 UUD 1000 Undang-Undang 1945. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sebelumnya pembagian penduduk Indonesia berdasar Indices Staatregeling 1927 pasal 163 warisan Belanda, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra atau pribumi. Kewarganegaraan. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan negara Indonesia, Republik Indonesia. Asas yang dipakai dalam UU ini adalah asas ius sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan dalam kurung hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya. Yang diakui pula sebagai warga negara Indonesia. Yang diakui pula sebagai WNI, warga negara Indonesia. Diakui pula sebagai warga negara Indonesia. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayahnya atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik sebagai warga negara. Maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran atau role warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Coalition tahun 2000. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara yang melihat, berpartisipasi, serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak
campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Hak dan kewajiban WNI. Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara dalam kurung hak dan kewajiban digambarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hal dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan, pasal 31 dijabarkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 1 telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia, yaitu pada pasal 21I sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 dalam kurung 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam kurung 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Bab Agama pasal 29 nomor 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bab Pertahanan Negara pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 2, syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Lanjut. Bab 13 Pendidikan pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32, pemerintah memajukan budaya nasional Indonesia. Lanjut. Bab kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar kemakmuran rakyat. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hak dan kewajiban negara. Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan,
hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.